Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendan Ubedillah, NIM 24210100922. Saya mahasiswa Prodi Tadris IPS kelas IPS 2 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya kembangkan dalam rangka meningkatkan aktivitas siswa pada mata pelajaran IPS, lebih tepatnya kelas 8. Media yang saya kembangkan berjudul media pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning melalui slide story pada materi potensi sumber daya hutan. Media ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi secara kontekstual serta mendorong aktifan dan kemampuan berpikir kritis. Media ini mendukung kurikulum terbaru, yaitu kurikulum deep learning yang menitik beratkan siswa sebagai subjek utama dan menekankan pembelajaran berbasis masalah. Media yang saya kembangkan ini berbentuk slide story, yaitu media berbasis slide atau PowerPoint yang disusun dalam bentuk alur cerita atau kasus. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini antara lain aplikasi PowerPoint, bukan Canva, ilustrasi gambar yang relevan seperti pada gambar di sini, materi dari buku paket IPS kelas 8, referensi kasus nyata terkait pemanfaatan hutan di Indonesia. Saya mengambil kasus yang terbaru dan lagi viral, yaitu pemanfaatan hutan Papua antara proyek strategis pemerintah dengan hutan adat masyarakat Papua. Media ini disusun dengan kombinasi visual dan teks singkat agar mudah dipahami oleh siswa. Media ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama membantu siswa memahami materi potensi sumber daya hutan secara lebih mudah. Yang kedua, mengaitkan materi dengan realitas kehidupan nyata. Yang ketiga, mendorong aktifan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui analisis kasus. Yang kelima, menerapkan kurikulum deep learning pada pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian materi, tetapi juga sarana pembelajaran aktif. Implementasi dari media yang saya kembangkan di sini yaitu pertama, guru sebagai fasilitator membuka pembelajaran dengan biasa. Lalu kemudian penggunaannya adalah guru harus bisa menarasikan atau bercerita, berstorytelling tentang media yang dikembangkan atau tentang materi yang akan disampaikan, kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari atau studi kasus nyata melalui dengan bantuan slide story yang kami kembangkan ini. Misal, jika saya sebagai guru, sebagai pembuka pelajaran, contohnya baik anak-anak, hari ini kita akan membahas potensi sumber daya alam di Indonesia, khususnya hutan. Namun sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini guru itu mulai menunjukkan slide story-nya, yang mana pada bagian cover hutan Papua terancam. Pemerintah menjalankan proyek strategis nasional di Papua, termasuk pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan dan perkembangan. Namun, sebagian wilayah tersebut merupakan hutan adat masyarakat lokal. Nah, di sini guru harus memiliki kompetensi untuk memahami studi kasus nyatanya serta memahami materi yang akan disampaikan. Misal jika contoh saya sebagai guru dengan implementasi media ini, anak-anak pada tahun ini pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo menggenjot besar-besaran
proyek strategis nasional. Salah satunya adalah eh, food estate atau daerah tempat produksi makanan. Juga pemerintah ingin swasembada energi melalui bioenergi, yang mana implementasinya adalah penanaman sawit di daerah-daerah yang potensial. Salah satunya adalah Papua. Nah, di Papua pemerintah membuka lahan untuk untuk penanaman sawit, yang mana hasilnya akan diolah menjadi bioenergi, etanol yang akan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Seperti itu. Misal. Nah, di sini di slide kedua dijelaskan apa yang terjadi pembukaan untuk. Nah, di sini mulai pada kasus studi nyata, pembukaan untuk PTN, PSN atau proses pembukaan untuk proyek strategis nasional. Pembukaan hutan dilakukan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan seperti perkebunan skala besar, infrastruktur, program strategis nasional. Kegiatan ini biasanya melibatkan penebangan hutan dalam jumlah besar untuk mengubah fungsi lahan. Nah, di sini muncullah sebenarnya program pemerintah ini bagus anak-anak gitu. Tetapi dampaknya, karena Papua bukan tanah kosong, ada masyarakat adat yang tinggal di sana. Dampaknya adalah pada lingkungan dan masyarakat adat. Pembukaan hutan dilakukan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan seperti perkebunan skala besar, infrastruktur, program strategis nasional seperti Bapak terangkan barusan, pengubahan pemanfaatan swasembada energi, misal juga food estate dan lain sebagainya. Kegiatan ini biasanya melibatkan penebangan hutan dalam jumlah besar untuk mengubah fungsi lahan. Pertanyaannya, menurutmu, nah dari sinilah siswa diajak untuk berpikir kritis, untuk untuk menerapkan PBL, Problem Based Learning. Pertanyaannya, menurutmu, apakah pembangunan ini selalu baik? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Nah, di awal guru memantik pemahaman awal siswa sebelum dijelaskan materi terkait kehutanan, terkait pemanfaatan hutan seperti itu. Nah, di sini guru mulai mendengarkan opini atau pendapat dari masing-masing siswa, dari beberapa siswa, lalu ditutup dengan apresiasi bagi yang sudah menjawab. Lalu selanjutnya adalah guru mengarahkan pembelajaran pada materi yang ada di buku paket selanjutnya. Misal guru beberapa murid sudah menjawab, bagus. Sebenarnya kita masuk ke materi ini, sebenarnya potensi hutan di Indonesia itu sangat luas anak-anak, dan menjadi salah satu sumber daya alam yang penting. Hutan tidak hanya bernilai ekonomi di Indonesia ini, tetapi juga memiliki fungsi ekologis atau fungsi lingkungan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, serta fungsi sosial bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Misalnya Indonesia, misalnya fungsi ekonomisnya, hutan bisa jadi penghasil kayu, bisa jadi penghasil energi atau oksigen yang kita hirup. Nah, itu fungsi ekonomi dan ekologi. Selain itu, beberapa masyarakat adat, beberapa masyarakat di daerah yang masih belum terjamah kemajuan atau yang masih hidup sangat selaras dengan alam, misalnya contoh Papua dan masyarakat Dayak di Kalimantan, mereka menganggap hutan itu sakral, mereka menganggap hutan itu sebagai kehidupan, bagian penting dari kehidupan mereka. Nah, itu adalah beberapa contoh potensi dan fungsi hutan di Indonesia seperti itu. Misal, selanjutnya dijelaskan bahwa jenis-jenis hutan agar siswa itu berpikir kritis, bukan hanya menghit habis-habisan atau membenci habis-habisan proyek yang sedang dijalankan pemerintah, namun juga berpikir kritis bahwa pemanfaatan hutan itu boleh, namun
dengan beberapa ketentuan, dengan beberapa peraturan seperti itu. Nah, di sini guru mulai menjelaskan jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama itu hutan produksi, hutan konservasi, yang ketiga itu hutan lindung. Hutan produksi di sini dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Contohnya kayu untuk bahan bangunan, bahan baku kertas atau mebel. Jadi kertas yang kalian pakai sehari-hari itu adalah dari hutan produksi seperti itu. Hasil hutan non kayu misal rotan, getah yang pada akhirnya dibuat karet. Kalian yang memiliki sepeda motor atau bapak ibu kalian yang memiliki sepeda motor mesti ada bannya kan. Nah, bannya itu terbuat dari karet. Karetnya itu dari mana? Dari getah-getah yang dihasilkan dari hutan produksi seperti itu. Potensi hutan produksi di sini yang pertama itu menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Yang ketiga itu mendukung sektor industri pada skala ekonomi makro seperti itu. Nah, hutan produksi ini memiliki undang-undang tersendiri anak-anak bahwa hutan produksi dan memiliki beberapa ketentuan seperti itu, memiliki undang-undang tersendiri. Seperti contoh hutan yang boleh dijadikan hutan produksi adalah di lahan sekian 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 dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah hutan lindung. Nah, ini berbeda dengan hutan produksi yang boleh dimanfaatkan, boleh ditebang, boleh dijamah manusia atau dimanfaatkan manusia, dieksploitasi manusia. Tapi kalau hutan lindung itu berbeda teman-teman, anak-anak, yang memiliki fungsi melindungi lingkungan dan sistem alam atau eh, apa ya? Atau untuk kelestarian alam seperti itu. Perannya misalnya yang pertama menjaga banjir dan erosi. Yang kedua menjaga ketersediaan air. Potensinya menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup. Contohnya hutan lindung adalah misal jika di dekat Jember ada yang namanya Alas Purwo, itu termasuk hutan lindung. Itu nggak boleh dimanfaatkan atau ditebang sebagai 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 apa ya? Sebagai dimanfaatkan sebagai hutan produksi, itu tidak boleh. Tidak boleh dieksploitasi secara bebas. Fokusnya itu bukan ekonomi tetapi perlindungan. Contoh fungsinya, akar pohon menyerap air, cegah banjir, menjaga tanah tidak longsor, jadi habitat hewan. Potensinya lingkungan tetap stabil, air tetap bersih, kehidupan manusia terjaga. Apakah tidak boleh dijamah sama sekali oleh manusia, Pak? Boleh. Contohnya contohnya Taman Nasional Ijen. Taman Nasional Ijen itu tapi termasuk hutan konservasi yang mana eh, akan menjadi bahasan di slide selanjutnya. Hutan konservasi. Apa bedanya hutan konservasi dengan hutan lindung? Hutan lindung itu fungsinya lebih ke arah penjagaan ekosistem anak-anak. Kalau hutan konservasi itu bisa dijadikan wisata juga, bisa dijadikan cagar alam juga, tapi memiliki kesamaan tidak boleh dieksploitasi. Fungsinya melindungi keanekaragaman hayati. Jenisnya misal kawasan suaka alam, ada cagar alam dan suaka marga satwa. Contohnya jika di dekat sini Baluran. Baluran itu termasuk hutan konservasi yang kawasan suaka alam. Yang kedua itu kawasan pelestarian alam atau seperti contoh Taman Wisata Alam, Taman Nasional, Jen, Raung, dan lain sebagainya. Potensinya itu menjaga flora dan fauna, mendukung keseimbangan ekosistem jangka panjang, menjadi warisan alam untuk generasi mendatang. Jika hutan konservasi ini dialihfungsikan, maka bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga kehidupan masyarakat adat dan keberlangsungan budaya dapat terancam. Nah, di Papua itu yang dibabat adalah hutan konservasi, yang mana banyak cendrawasih di sana, banyak walabi di sana, dan berbagai berbagai flora dan fauna endemik khas Papua di sana. Juga di sana di Merauke lebih tepatnya yang sedang dibahas akhir-akhir ini, yang yaitu suku Ende,
mereka sangat kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada hutan anak-anak. Di Papua itu, orang-orang Papua itu, suku Ende dan lain-lainnya, mereka menganggap hutan sebagai ibu. Bukan ibu secara biologis ya, tapi ibu bagi kehidupan yang mana kehidupan mereka lahir dari sana atau sangat bergantung pada hasil hutan di sana, mereka hidup di sana, mereka tinggal di sana dan lain sebagainya. Jadi kalau hutan konservasi ini lalu difungsikan menjadi lahan, yang terdampak bukan cuma betul secara ekonomi, betul memajukan ekonomi, tetapi secara ekologis dan secara sosial itu merugikan masyarakat adat dan kita secara umum, karena hutan kita sumber sumber nafas kita, sumber oksigen kita itu terancam, dan juga kekayaan alam hayati kita itu terancam seperti itu. Nah, di sini nih mulai nih dinamika ini. Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, pembukaan hutan dapat mengecam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Pembangunan seperti yang Bapak jelaskan barusan, pembangunan meningkatkan ekonomi, pembukaan hutan beresiko merusak lingkungan. Masyarakat adat berpotensi kehilangan wilayah hidup. Nah, ini seperti efek domino. Pemerintah datang, mereka bawa tentara, mereka bawa keren, dan lain sebagainya. Lalu mereka mereka menjalankan proyek strategis nasional, pembukaan hutan itu benar meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan ekonomi secara makro, benar. Tapi juga beresiko untuk merusak lingkungan. Serta dampak yang paling nyatanya adalah masyarakat adat kehilangan wilayah hidup. Seperti di film Pesta Babi misal. Masyarakat adat tersebut tidak bisa sudah menjalankan tradisi paling sakral mereka, yaitu pesta babi. Mereka suku Ende itu, suku di Papua itu, di Merauke itu mengadakan pesta babi biasanya untuk sebuah acara sakral, sebuah ritual sakral anak-anak. Kalau bagi yang sudah nonton pesta babi, itu mereka melepas babi yang mereka pelihara, lalu mereka berburu di hutan. Kalau hutannya habis, bagaimana mereka melakukan melakukan ritualnya mereka tersebut seperti itu. Nah, ini teman-teman, di titik letak atau anak-anak, titik beratnya pemanfaatan hutan, antara pemanfaatan dan pelestarian. Jadi harus berimbang, teman-teman. Setelah dibagi 3 barusan, seharusnya harus berimbang hutan, antara mana yang hutan produksi, mana yang hutan konservasi, ataupun mana yang hutan lindung. Betul, sumber bahan baku industri, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Salah satu fungsi ekonominya hutan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga hutan sebagai kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat, yaitu manfaatnya atau potensinya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem, mengatur tata air, mencegah banjir atau erosi dan perubahan iklim, menjaga ruang hidup, budaya, dan kearifan lokal masyarakat, menjamin keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Nah, disinilah perlu keseimbangan. Pemanfaatan hutan harus bijak dan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat. Boleh memanfaatkan hutan, tapi jangan sampai mengganggu hak hidup masyarakat adat. Seperti itu keseimbangannya. Kebijakan, ada beberapa cara untuk menciptakan keseimbangan ini, anak-anak. Kebijakan yang adil dan berpihak pada keberlanjutan. Jadi bukan hanya untuk peningkatan ekonomi saat, tapi secara berkelanjutan. Untuk masa depan juga harus dipikirkan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, bukan hanya dikelola oleh beberapa industri atau beberapa perusahaan, namun juga melibatkan masyarakat di situ. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Mungkin kalian bisa mencari tahu sendiri apakah hukum di
Indonesia ini sudah tegas atau belum. Edukasi dan kesadaran untuk menjaga hutan bersama. Nah, disinilah mulai kita atau disinilah mulai problem based learning itu diterapkan. Setelah guru bercerita dengan materi dan mengaitkannya dengan kasus nyata, siswa diminta untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan evaluasi atau soal. Pertanyaannya satu, apakah pembukaan hutan untuk pembangunan selalu dapat dibenarkan? Bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan? Apa dampak yang mungkin dirasakan masyarakat adat jika kamu menjadi pemerintah? Keputusan apa yang akan kamu ambil? Nah, soal-soal di sini mencerminkan problem based learning atau mengajak siswa berpikir kritis melalui problem nyata yang terjadi di pemerintah. Juga guru di sini sebagai fasilitator tidak boleh terlalu berat kiri atau berat kanan, tidak boleh terlalu mendukung PSN, proyek strategis nasional yang sedang dijalankan pemerintah, tapi juga tidak boleh terlalu mendukung masyarakat adat, seperti itu. Guru di sini sebagai fasilitator yang netral. Biarkanlah murid atau siswa mereka berpikir dan mereka beropini sesuai dengan pemikirannya atau sesuai dengan opininya masing-masing, seperti itu. Tanpa bias dari guru, seperti itu. Ya, mungkin sekian ya penerapan media yang saya kembangkan. Penutupnya, dari pembelajaran juga setelah mereka mengerjakan, setelah siswa itu mengerjakan dan siswa itu menjelaskan, mengemukakan pendapatnya lewat soal, dan mungkin guru bisa juga mempersilahkan siswa untuk berbicara, menjelaskan jawabannya, lalu diapresiasi, diberi closing statement yang netral, seperti itu. Misal nih, contoh closing statementnya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat memahami bahwa hutan memiliki berbagai potensi, namun pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial. Mungkin sekian presentasi pemanfaatan atau presentasi pengembangan implementasi media saya. Demikian, diharapkan media ini dapat meningkatkan aktivitas siswa serta kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.